Bu ya. Luar biasa. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu ya karena telah meluangkan waktu untuk saya mewawancarai Ibu sebagai pemimpin di lembaga ya Bu ya. Jadi di sini saya itu diberi tugas ya Bu untuk mewawancarai 2 sampai 3 kepala sekolah karena berkaitan dengan tugas saya demonstrasi kontekstual modul 331 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Baik Bu, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu berkaitan dengan pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah. Di sini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin dapat menjadi pengalaman baru untuk saya juga ya Bu, karena itu berbagi pengalaman punya. Oke, kita mulai aja ya Bu ya. Baik, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi di lembaga saya ini ada guru yang pernah menguasai bahkan ketika menyampaikan tema itu kadang masih ada anak yang kurang bisa memahami. Jadi guru tersebut istilahnya ya memang kurang menguasai dikarenakan ya mungkin dari segi akademisnya itu yang pertama kali. Jadi di tempat itu ada guru yang kurang jelas ya. Jadi selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, sebelum melangkah lebih jauh, saya menyimpulkan kasus yang ada di lembaga kami. Jadi untuk menindaklanjuti dengan mengambil keputusan, sebaiknya yang berkaitan dengan dilema itu dengan guru yang bersangkutan itu untuk bisa merubah lebih baik lagi. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi saya mengambil langkah ya. Sebelum langkah itu mengambil keputusan, kita selidiki dulu bagaimana, lalu saya menanyakan ke guru tersebut apa yang menjadi beban untuk kekurangan di kelas. Oke, selanjutnya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di jadi di sini saya mengutamakan rasa adil untuk menentukan fakta dari tersebut serta berbicara pada titik fokus yang kejadian dilema tersebut. Jadi secara langsung supaya dia tidak paham, supaya dia itu paham seharusnya seperti apa, karena saya menanyakan kepada guru yang bersangkutan bagaimana caranya dan rasa peduli saya sebagai istilahnya orang tua di lembaga. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk tantangan yang selama ini dialami, saya menghadapi dengan adanya keunikan itu kan macam-macam karakter. Jadi seperti guru tersebut selama mengajar, maksudnya dengan melihat keadaan dia setiap harinya itu bagaimana dia itu cara menyampaikan dan cara menguasai kelas. Menurut saya itu kurang memasukkannya di mana, makanya
eh, sebagai orang tua, di lembaga itu ya, intinya tetap membimbing kepada semua guru, tidak hanya guru tersebut, tidak hanya guru yang kurang menguasai, itu semua guru kita selalu kita arahkan, kita bimbing. Terus kali juga kadang masih ada banyak guru yang butuh perhatian kita baca karakter. Terus ada juga selanjutnya yang Bu ya. Apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lima etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, saya sebagai orang tua harus mempunyai jadwal memang. Setiap jadwal itu untuk per kelas itu beda-beda. Jadi intinya satu bulan itu ada jadwal per kelas, umpamanya kelas A itu di minggu pertama, kelas A2 di minggu kedua itu, dan selanjutnya. Jadi membuat jadwal ya Bu ya untuk menyelesaikan. Untuk yang selanjutnya Bu, adakah faktor-faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di lima etika? Untuk mempermudah kasus yang sering terjadi di lembaga atau di kelas, yang penting kita pahami komunikasinya itu seperti apa. Kalau insya Allah dengan secara kekeluargaan, secara kita istilahnya ngobrol santai, insya Allah segala sesuatunya itu akan terbuka, apapun itu masalahnya. Yang lain Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, menurut Ibu pembelajaran apa yang didapat atau dipetik dari pengalaman Ibu ketika Ibu mengambil keputusan di lima etika ini? Jadi untuk mengambil keputusan dari pengalaman saya itu untuk menuntaskan masalah-masalah, yang penting kita ini sesama seprofesi lah, untuk umpamanya kepala sekolah ya kita sharing ke teman kepala sekolah bagaimana pendapat ibu, bagaimana pendapat sekolah lain untuk permasalahan ini, gimana sebaiknya, itu tetap ada untuk sharing ke Mas Jawat. Terus kita kan ada organisasi istilahnya ketika, jadi kita bisa menyampaikan, bisa menimba ilmu dari situ, pengalaman kelas dari teman-teman, pokoknya intinya ya berkolaborasi dengan Mas Jawat. Sebagai kepala sekolah harus bisa mengambil keputusan dengan sebaik mungkin ya. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk saya melakukan wawancara pada Ibu ya Bu ya. Semoga Ibu sehat terus. Amin. Lancar. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu sudah menyempatkan waktu untuk saya melakukan wawancara terhadap Ibu berkaitan tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Jadi itu kan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan ya Bu ya. Dari sini, dari wawancara ini, saya berharap pengalaman yang Ibu sudah lalui dapat menjadi pembelajaran untuk saya ya Bu ya. Oke, baiklah. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat
mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah itu? Sebenarnya banyak sekali kasus-kasus yang ada di sekolah, khususnya TK Harapan Iya. Bangsa itu banyak. Iya. Terutama itu tentang kurangnya kedisiplinan anak dalam administrasi sekolah. Itu setiap tahun pasti ada gejala untuk dilema, terutama kepala sekolah dalam mensikapi semua ini. Terkadang bingung juga gimana sih caranya kok bisa begitu gitu. Terus yang pertama tentang itu pembayaran anak sekolah itu biasanya banyak yang kurang, padahal anak tersebut itu dalam jangka umur harus diluluskan. Bahkan kalau setiap kelulusan itu kan udah jadi kesepakatan kita bersama di sekolah itu bahwa kalau anak udah lulus dari sekolah TK harus pembayarannya juga harus lunas atau administrasinya sudah tercukupi. Tapi kenyataannya yang saya alami sendiri di TK Harapan Bangsa ini ada 1-2 orang anak yang setiap tahunnya itu ada kendala dalam pembayarannya. Oke, jadi Ibu masih merasakan kegalauan ya Bu ya, karena terkait tentang anak-anak ketika kelulusan, Ibu merasa bingung karena masih ada beberapa anak yang belum melakukan pembayaran atau pelunasan administrasi ya Bu ya. Oke, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu terkait terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Kalau saya dalam mengambil keputusan itu biasanya yang pertama itu kami adakan rapat dengan guru-guru, bagaimana anak tersebut bisa dalam membentuk sebelum saya mengambil keputusan untuk anak. Jadi Ibu melakukan diskusi dengan rekan guru ya Bu ya, terkait tentang anak yang belum melunasi administrasi ya Bu ya. Oke, jadi langkah-langkah apa saja yang Ibu ambil ketika Ibu ingin mengambil keputusan yang ingin diambil? Langkah yang pertama yaitu saya kan sesuai dengan perjanjian dan rapat dari guru saya bahwa anak tersebut sudah terselesaikan dengan pendidikan di TK Harapan Bangsa, yaitu untuk memenuhi administrasinya, tapi kenyataannya anak belum bisa memenuhi administrasi tersebut. Nah, sesuai dengan perjanjian kepala sekolah dan guru-guru untuk meringankan anak tersebut dalam bentuk yaitu mencicil atau memberikan tenggang waktu. Jadi memberikan keringanan ya Bu ya, dengan memberikan jangka waktu agar orang tua si murid itu dapat melunasinya ya Bu ya. Selama ini ada tidak Bu kasus yang menurut Ibu itu bahwa keputusan yang Ibu ambil itu kurang tepat? Pernah nggak Ibu berpikir keputusan ini yang saya ambil ini ternyata kurang tepat dan masih harus saya koreksi lagi gitu atau bagaimana gitu? Ya terkadang kalau dalam keputusan saya ini kadang ya saya berpikir pribadi itu yang kurang tepat juga. Tapi gimana caranya kita mau mengambil keputusan kalau nggak kita bersama dulu sama ya betul sekali, supaya semuanya berjalan ya Bu ya, karena apapun yang ada di sekolah itu kan memang pertama itu keputusan harus berada di pimpinan ya Bu ya. Oke. Tadi kan terkait tentang pengambilan keputusan Ibu melakukannya dengan rekan guru, dengan orang tua ya Bu ya. Ada lagi tidak Bu seseorang yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kecuali dari rekan guru tadi Bu? Ada sih, semua keputusan itu tetap ada, tapi kan yang terutama itu tadi tetap kita ambil dari rekan guru tersebut, terutama guru kelasnya masing-masing. Iya, untuk pengambilan keputusan itu ya Bu ya, karena walau bagaimanapun itu kan memang jika anak sudah terdapat di kelas B dia harus diluluskan ya Bu ya, dan semua administrasi itu kan udah tentang peraturan sekolah ya Bu, bahwa anak-anak yang akan lulus itu harus melunasi administrasi sekolah ya Bu ya.
walaupun terkadang masih ada wali murid yang belum dapat melunasinya, dan ibu pun mengambil keputusannya itu dengan meringankan ya bu ya. Dari semua yang kita bicarakan ini bu, menurut ibu apa bu pembelajaran yang ibu dapat dari pengalaman-pengalaman ibu ketika ibu mengambil keputusan? Sebenarnya pengalaman dalam yang saya dapat itu banyak sekali sih. Kenapa kok bisa setiap tahun itu ada, pasti ada kekurangan di administrasi itu. Sebenarnya banyak yang saya terapkan di sekolah itu ya sesuai dengan keputusan juga ya, keputusan dari kepala sekolah, dari dewan guru. Sebenarnya kepala sekolah itu sudah mengharapkan anak itu agar ringan dalam pembayarannya itu dengan cara menabung setiap hari. Itu bisa. Tapi kenyataannya kan terkadang orang tua wali itu nggak setiap harinya menabung. Mungkin ada kekurangan dari segi ekonomi beliau. Kita juga nggak bisa menyalahkan sih dari wali murid itu gitu. Betul sekali ya bu ya, karena kita tidak mengetahui tentang ekonomi keluarga tersebut ya bu ya. Mungkin karena kita di lembaga mungkin dengan memberikan keringanan ya bu ya, dengan memberikan cara atau keringanan itu dengan menabung, kan itu bisa ya bu lama-lama banyak. Oke. Dari pembicaraan kita hari ini nih bu, menurut ibu nilai-nilai kebajikan yang ibu ambil ketika ibu mengambil keputusan tersebut itu apa bu? Kalau yang nilai-nilai kebajikan yang saya ambil itu terutama nilai kebajikan tentang rasa kasih sayang saya pribadi dan saya peduli. Terus sekali. Jadi untuk pengalaman-pengalaman yang telah ibu lalui, yang telah ibu alami itu semoga bisa menjadikan pengalaman untuk saya juga ya bu ya, pribadinya, karena selama ini kan kita sebagai guru melihat belum, maksudnya kita melakukan diskusi dengan kepala sekolah, cuman kadang kita tidak bisa mengambil keputusan seperti itu karena harus ada di pimpinan. Jadi untuk waktunya saya mengucapkan terima kasih ya bu ya, semoga apa yang saya dapatkan dari ibu menjadi manfaat untuk saya, dapat menjadikan pengalaman terbaru dan terbaik untuk saya, dan semoga di kedepannya saya bisa mengambil keputusan dengan baik. Terima kasih ya bu ya.